16 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kalau ini saya bandingkan dengan versi bahasa Melayu Malaysia, ya, saya baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini sudah cukup. Dikatakan demikian. Sarai istri Abram, jadi Sarai istri Abram masih belum mempunyai anak, tetapi Sarai mempunyai seorang hamba dari Mesir. Jadi disebutkan hamba, ya, dalam terjemahan bahasa Melayu Malaysia. Seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Jadi dia statusnya itu gadis tapi hamba, menurut terjemahan versi ini. Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak membolehkan aku melahirkan anak. Oleh itu, tidurlah dengan hambaku ini. Mungkin dia dapat melahirkan seorang anak untukku. Abram bersetuju dengan Sarai. Maka Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan gundik. Nah, di sini pakai istilah gundik. Pada masa itu Abram sudah tinggal di Kanaan selama 10 tahun. Ini versi bahasa saja ya. Jadi di sini muncul istilah hamba, di sini juga muncul istilah gundik. Tapi yang dibaca oleh Bang Luga tadi disebut istri, bukan gundik, tapi istri. Nanti kita coba bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 30 pasal 30, betul. Pasal 30 ayat yang ke-3. Di sini saya baca ya. Pasal yang ke-30 kitab Kejadian ayat yang ke-3. Maka Rahel berkata, "Ini hambaku Bilha. Tidurlah dengan dia supaya dia melahirkan anak untuk aku. Dengan demikian aku boleh menjadi ibu melalui dia." Perkataan Rahel itu persis seperti perkataan Sarai. Perkataan Rahel kepada Bilha itu persis seperti perkataan Sarai kepada Hagar. Pernyataannya sama. Ini hambaku Bilha, tidurlah dengan dia supaya dia melahirkan anak untuk aku. Dengan demikian aku boleh menjadi ibu melalui dia. Pada ayat yang ke 5, Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Kemudian pada ayat yang ke-8, Rahel berkata, "Aku telah berjuang mati-matian melawan kakakku dan aku sudah menang." Maka dia menamakan anak itu Naftali. Kemudian apabila Lea sadar bahwa dia tidak mendapat anak lagi, dia memberikan hambanya, yakni Zilpa, kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Jadi di sini istri Yakub itu ada empat sebetulnya. Ada Lea, ada Rahel, ada Bilha, ada Zilpa. Bilha itu hambanya Rahel. Zilpa itu hambanya Lea. Kalau konteks ini, kita bisa tahu. Bila ada orang berkata, Ismail itu anak budak, sehingga tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau itu yang menjadi pernyataan, sebetulnya pernyataan itu sangat-sangat tidak tepat. Mengapa? Bila dikatakan bahwa Ismail itu tidak layak di hadapan Tuhan karena dia anak seorang perempuan budak, bagaimana dengan status anak-anak Bilha dan Zilpa? Apakah dikatakan anak-anak Zilpa dan anak-anak Bilha itu tidak layak di hadapan Tuhan karena mereka semua adalah keturunan wanita budak? Apakah demikian maksudnya? Nah, disitulah kita harus disadarkan dengan Alkitab. Tidak demikian sebetulnya maksudnya. Jadi bukan berarti seorang manusia yang berasal dari wanita yang berstatus hamba atau budak kemudian dianggap tidak layak di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita harus jujur berkata anak-anak Zilpa dan anak-anak Bilha juga tidak layak di hadapan Tuhan karena dia atau mereka keturunan dari wanita hamba sahaya. Tapi faktanya lain. Justru nanti dari anak seorang budak atau keturunan dari wanita hamba sahaya, Tuhan punya rencana besar. Di mana itu? Di dalam perjanjian baru di situ. Ada seorang nabiyah perempuan yang justru berasal dari keturunan hamba sahaya. Bang Luga tahu siapa dia? Hana. Hana itu keturunan atau nasabnya nyambung sampai kepada siapa? Asher. Asher itu anaknya siapa? Anaknya Zilpa.
Zilpa itu siapa? Wanita perempuan hamba sahaya. Dari kepemilikan siapa? Kepemilikan Lea. Dan siapa itu? Zilpa itu istri dari Yakub. Jadi dari istri Yakub yang katanya itu dianggap sebagai budak, ternyata lahir perempuan istimewa, yakni Hana. Dan dia yang memberitakan datangnya seorang Mesias. Jadi nggak main-main bahwa meskipun dianggap sebagai hamba sahaya, tapi sangat-sangat berbeda. Dan bahasa Alkitab itu unik. Ketika menyebut Hagar, yang kemudian diterjemahkan sebagai hamba sahaya, dan juga menyebut Zilpa yang diterjemahkan sebagai hamba sahaya, ternyata istilah bahasa aslinya berbeda. Sangat-sangat beda. Kita coba lihat ya. Lihat. Dalam kitab Kejadian berapa tadi? Kejadian 30. Ya. Kitab Kejadian pasal 30 ayat yang ketiga. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Baca, Mas. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Mungkin firman Tuhan. Kata Rahel, ini Bilha, budakku, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya melalui dia aku pun mempunyai keturunan. Oke. Nah, perhatikan di sini ada satu kata kunci yang sangat penting untuk dipahami. Apa itu? Ada istilah yang bisa menjadi penanda bahwa kata kunci bahasa Ibrani yang dipakai itu berbeda ketika menjelaskan status dari tokoh perempuan yang bernama Bilha dengan tokoh perempuan yang bernama Hagar. Tapi coba kita cermati lagi ya, itu ayat yang ketiga. Kita lihat atau kita baca misalnya ayat yang ke-9, coba dibaca. Ayat ke-9, ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia mengambil Zilfa, hambanya perempuan, dan memberikannya kepada Yakub sebagai istrinya. Lalu Zilpa, hamba Lea itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Nah, di sini ya, coba perhatikan. Antara ayat ke-9, ayat yang ketiga, dan yang lain-lain, ketika merujuk pada kata kunci hamba, Bilha sebagai hamba, Zilpa sebagai hamba, bahasa aslinya apa yang tertulis? Di sini tertulis apa? Jelas di sini. Budak. Amati. Amati itu apa? Amati. Amati itu arti harfiahnya hambaku atau budakku. Ya, amati, budakku. Amati Bilha, bo. Alaiha. Jadi maksudnya budakku yang bernama Bilha. Amati itu arti harfiahnya budakku, budak perempuanku. Bilha yakni Bilha, bo datanglah. Jadi maksudnya budak perempuan yang bernama Bilha disuruh datang alaiha kepadanya. Kemudian di sini disebutkan supaya apa? Weteled al barhi, supaya dia bisa melahirkan anak untuk aku. Ini ucapan dari Yakub. Siapa? Yakub. Oh, Lea. Iya betul, Lea. Lea. Iya. Oke. Nah, jelas di sini pakai kata amarti, yakni budak. Amati. Hambaku. Tapi coba perhatikan. Ketika Hagar diterjemahkan hamba sahaya, bahasa asli yang dipakai apa? Lihat pasal 16. Pasal 16. Pasal 16. Ayatnya? Ayat yang ke... Mungkin Pak Luga bisa baca ya? 16 ayat. Ayat yang ke... Mungkin yang pertama ya? Yang pertama aja. Sarai, istri Abraham, tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirlah hambaku itu. Mungkin melalui dia aku memperoleh anak. Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya, oke. Di situ ada disebutkan istilah nama Hagar. Siapa itu Hagar? Bahasa aslinya jelas di sini katakan. Wesarai Eset. Dan Sarah itu istri. Eshet, Isha itu perempuan ya, atau istri. Wesarai Eshet Abraham. Dan maksudnya Sarah itu istri Abraham. Lo
yaldah lo welah. Maksudnya tidak melahirkan, tidak punya anak. Dan dia memiliki welah sifha. Sifha. Tidak disebut amati, Oh, Budakku. Budakku. budak perempuanku. Tidak disebut demikian, tapi sifha. Sifha itu apa? Nah, di sini menariknya. Sifha itu di terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris diartikan sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Si Hagar ini. Hagar. Tapi ini beda statusnya dengan istri istri dari Yakub yang bernama Bilha maupun Zilpah. Jadi Sifha itu tidak bisa dimaknai sebagai budak atau budak belian yang kita kenal. Dan kita tahu Sifha ini hanya istilah khusus yang disematkan kepada Hagar. Apa tadi namanya? Sifha. Apa itu? Sifha itu kalau bahasa Indonesia seharusnya lebih tepat diterjemahkan pelayan. Oh, lebih tepat. pelayan. Tidak bisa diterjemahkan sebagai Budaknya. Ya? budaknya. Dan kalau kita nanti menghubungkannya dengan tradisi Yahudi sendiri, Hagar itu bukan wanita sembarangan. Ternyata dia disebut Bat Paro Hayata, putri perempuan, ya namanya putri ya perempuan ya, anak perempuan Fir'aun. Oh, putrinya Fir'aun. Putrinya Fir'aun. Makanya kadang-kadang kita kalau membaca Alkitab itu sempat bertanya, dari keturunan Ismail nanti muncul berapa orang? 12 orang. Statusnya sebagai apa? Raja. Raja. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin orang yang tidak jelas asal-usulnya, yang dikatakan sebagai budak hamba sahaya, yang tidak memiliki status yang luar biasa, yang bernama Hagar itu yang datang dari Mesir, tiba-tiba keturunannya menjadi raja-raja. 12 raja. Bahkan 12 raja. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata kalau kita hubungkan dengan tradisi Yahudi sendiri, memang betul. Dia adalah putri Raja Fir'aun. Sehingga nanti cucu-cucunya ini mewarisi tahta kerajaan. Betul. Mas Luga, Kenapa dia bisa kerja sama Abraham? loh, Mas Luga nggak tahu kisahnya Nabi Ibrahim dengan Ibu Sarah pertama kali waktu di kerajaannya di Mesir. Coba Mas Luga ingat-ingat, ada kejadian apa waktu itu? Ya, si Sarah di Ada Sarah peristiwa ditaksir, mukjizatnya. kemudian mau dinikahi sama Fir'aun, kemudian ada mujizat. Ya. Akhirnya Fir'aunnya ampun-ampun, minta maaf kan ya? Ya. Nah, setelah Ibrahim dilepaskan sama istrinya, kan dikasih hadiah itu. Apa hadiahnya itu? Kalau menurut Mas Luga? Ada yang mengatakan banyak hal. hambanya, tapi menurut Pak Ali yang dikasihkan itu bukan hambanya Fir'aun, tetapi putrinya. Maksud saya kenapa seorang Firaun harus memberikan menjadi bekerja sama Abraham? Nah, memang putri raja kan tetap di istana. Nah, dia itu ada informasi ya mengenai kenapa Fir'aun itu memberikan putrinya sendiri kepada Abraham. Itu ada teks, tapi nanti suatu saat kita bahas dalam dokumen naskah-naskah Laut Mati abad ketiga sebelum Masehi yang disebut The Dead Sea Scroll. Itu informasinya di situ disebutkan. Kalau bahasa saya begini ya, ini hanya mengutip istilah kalau saya terjemahkan. Lebih baik anak kandungku, putri kandungku menjadi bagian dari rumah Abraham daripada dia diperistri oleh raja-raja lain. Dia bilang begitu. Fir'aun tadi? Fir'aun tadi. Lebih baik putri kandungku sendiri menjadi bagian dari rumah tangga Abraham daripada dia diperistri oleh raja-raja lain. Kenapa? Bagi Fir'aun ini nabi. Sedangkan raja-raja lain itu belum tentu nabi. Lebih baik dia bersama-sama dibimbing oleh spirit kenabian Abraham itu. Waktu itu kan ada mujizat terjadi, Mas. Jadi Fir'aun sudah melihat mujizat waktu dia mau menghampiri Ibu Sarah kan? Ya, mungkin ada Mungkin hal seperti itu. mungkin Mas Luga tahu ceritanya apa mujizatnya itu. Dia dapat mimpi dia kan? Ya, Dapat mimpi. Jangan kau, sebab itu orang benar. Nah, itu Fir'aun itu ternyata punya iman. Dan Fir'aun itu masih mengakui kerabian dari Nabi Ibrahim. Kenabian Abraham. Kenabian Kalau Nabi misalnya Ibrahim. si Hagar derajatnya mungkin lebih tinggi dari budak, yang begini yang mungkin jadi suatu permasalahan bagi Tuhan. Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Maha Cinta ya. Ketika kita menikah dengan seorang perempuan, tentu nomor satu adalah yang paling mahal itu cinta. Di kitab Kidung Agung dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Nah, Sarah begitu cintanya si Abraham kepada si Sarah sehingga dia mau diambil aja dia langsung berbohong gitu kan, saking cintanya gitu kan. Nah, ketika si Sarah tidak punya anak, dia mulai ragu. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Seperti pasir di lautan. Tapi kan Tuhan kan menguji si Sarah ini. Si Sarah ini imannya nggak kuat. Harusnya dia bertanya, gimana nih? Katanya kamu akan keturunanmu akan seperti pasir. Apakah harus caranya seperti ini? Gitu loh. Kalau misalnya lah dulu Sarah memberikan budak, itu kan sebenarnya udah pengkhianatan cinta sebenarnya.
Sebenarnya udah nangis. Memang Artinya kita ngomong cinta dulu, karena bagaimanapun nggak salah tuh lagunya si Joy Tommy. Semua karena cinta tuh paling mahal di dunia ini, nggak ada yang lebih mahal dari situ. Ketika si Yusuf dengan 12 saudaranya, di sini ada Benjamin. Ini makanan yang ada di meja Benjamin ini 5 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Sedarah, seibu. Iya. Sementara dengan Asher, Naftali itu nggak seibu, cuma sebapak, gitu loh. Bahkan saya pun orang yang seperti itu. Saya punya adik tiri saya, ketika mereka ngobrol, mereka saling bantu-membantu. Saya akan tetap jadi orang asing walaupun satu mama, gitu loh. Nah, yang artinya bahwa cinta inilah yang diperhitungkan Tuhan, yang menjadi yang terlalu sangat mahal. Di kitab Maliaki dikatakan, janganlah seorang tidak setia dari istri masa mudanya. Nah, ini si Sarah ini sebenarnya ini dia salah ini. Ketika dia tidak punya anak, harusnya dia menangis sama Tuhan. Tuhan, gimana nih? Gue nggak punya anak nih. Apa solusimu? Dia nggak nanya sama Tapi Tuhan. tapi itu kan pendapat Mas Luka. Iya, loh, pendapat saya kan wajar. Ya kalau kita lihat memang Tuhan itu memang yang sangat menghargai cinta. Ketika dia tidak punya anak, apakah harus dengan cara seperti ini? Tapi kejadiannya seperti itu. Ya itulah salahnya. yang menarik begini, yang menarik itu kalau kita basisnya pada Alkitab ya. Memang tipe dua perempuan ini memang unik. Maksudnya Sarah dan Hajar itu unik. Kita lihat ya, perbedaan antara Hagar dan Sarah. Hagar itu wanita yang sebetulnya memang dipahami sebagai manusia perempuan kelas rendah. Dipahami oleh orang yang tidak paham maksudnya. Sebagai manusia perempuan kelas rendah. Tapi bagaimana Tuhan berkenan kepada kepada Hagar? Dia satu-satunya manusia perempuan yang bisa melihat langsung malaikat Tuhan. Bahkan nama anaknya langsung dari Bahkan malaikat. nama putranya berasal dari informasi malaikat. Dan dia bernama Yishmael. Karena apa? Itu berkaitan dengan jeritan Hagar dan jeritan Abraham untuk memohon putra. Kalau dalam Al-Quran jelas dikatakan, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhan, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Doa dikabulkan dan itu dimeteraikan melalui putranya yang bernama Ishmael. Arti harfiahnya, Tuhan telah mendengar. Ini konsekuensi logisnya. Jadi manusia perempuan yang bernama Hagar ini satu-satunya perempuan yang bisa berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan malaikat Tuhan. Lalu bagaimana dengan Sarah? Ini tidak bermaksud saya merendahkan Sarah, bukan ya. Tapi bagaimana Tuhan bicara kepada kita mengenai sosok perempuan yang bernama Sarah. Sarah itu orangnya, kalau menurut catatan Alkitab ya, bukan versi Islam, catatan Alkitab. Ini wanita yang apa istilahnya? Dia tidak sabar menunggu. Yang pasti cantik luar biasa. Iya betul. Hagar juga cantik sama cantiknya. Jadi Sarah ini dia itu mengatakan apa? Ketika ada tamu yang bersama-sama dengan Abraham, dia ragu. Keraguan itu dia tertawa. Ya, itu salahnya Sarah. Dia tertawa. Artinya apa? Tuhan itu maha baik, maha indah, tidak pernah menelantarkan hambanya, janjinya pasti digenapi, tapi dia ragu, dan keraguan itu terus menerus. Soalnya usianya sampai pada akhirnya dia menertawakan diri. Bagaimana mungkin aku punya keturunan? Dia menertawakan dan bukan hanya menertawakan dirinya sendiri, menertawakan mukjizat Tuhan. Iya, itu salahnya. Sampai pada akhirnya ketika mukjizat Tuhan itu dinihilkan, maka malaikat Tuhan berpesan, nanti beri nama putramu Yitzhak, artinya apa? Tertawa. Betul. Berarti jelaskan dari nama itu mencerminkan perbedaan kualitas. Dia meremehkan kan? Dia meremehkan. Tertawa itu ngejek itu ya, setengah apa itu? Meragukan mukjizat Tuhan. Iya, dia meragukan. Jadi gini, betul sekali. Si Abraham, sebenarnya dua-duanya, Abraham udah ngomong, Tuhan udah ngomong ke Abraham, kamu akan memiliki keturunan seperti pasir di pinggir laut. Tapi ketika dia tidak punya anak, ketika si Sarah bilang, udah kau nikahin aja pembantuku itu. Harusnya Abraham, kenapa kamu nggak percaya sama Tuhan? Harusnya dia ngomong gitu. Tapi Abraham juga dibawa ke tiap istri. Ya udah. Salah dua-duanya. Tapi ada tapinya memang. Tuhan sayang banget sama nih dua orang, sama si Abraham, sama si Sarah. Karena siapa yang tahan dengan cobaan umur 80 tahun nggak punya anak, disuruh punya anak? Siapa yang tahan? Kalau kita ini, kalau dibilang lu gak akan punya anak, orang masih percaya, gua masih bisa. Tapi kalau si Abraham udah begini-begini, apalagi istrinya udah begini-begini, disuruh punya anak, siapa yang tahan? Nggak ada yang tahan mungkin di muka bumi ini. Umurnya udah 90-an loh itu. Makanya si Sarah ketawa. Ya kalau mau dipikir, wajar nenek-nenek itu ketawa. Tapi karena sampai Tuhan ngomong gini, ya kau ketawakan, tidak kau tertawa kata Tuhan, bermarah. Tetapi karena Tuhan sayang sama si Abraham, ketika terakhir si Abraham bilang begini sama Tuhan, Tuhan,
sekiranya Ismail bisa berkenan di hadapanmu. Artinya si Abraham udah putus asa. Udahlah, Ismail ini kan udah lahir duluan, udah kesepakatan gue sama si Hagar. Apakah Tuhan meninggalkan janji-janjinya? Walaupun kesalahan si Sarah dan si Abraham yang tidak percaya itu, Tuhan bilang apa? Tidak. Ismail akan kuberkati dan melahirkan 17 raja. 12 raja. 12 raja dan akan menjadi besar. Bangsa yang besar. Akan tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu, dan yang akan bisa disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak. Ini poinnya. Itu poinnya. Iya. Tapi poinnya ini bermasalah karena terjemahan. Masa coba? Kalau bahasa aslinya nggak begitu. Iya. Silakan. Nanti dibahas sesi yang lain ya. Sesi yang lain ya. Kita akan, karena ini panjang nih. Memang terjemahannya seperti itu. Tidak. Padahal tidak seperti itu. Iya. Kalau kita ngomong terjemahan, Pak ya, mungkin salah terjemahan. Kurang tepat Ya, terjemahan. tapi kan omongannya Tuhan ini kan tidak bisa ditahan. Ini nanti akan berlanjut terus. Ternyata apa yang ternyata? Mujizat-mujizat Tuhan itu banyak terjadi di Israel. Membebaskan Mesir itu Tuhan berurusan dengan Israel loh. Artinya bahwa omongannya Tuhan yang di sini, ini nih. Ketika Musa bertemu dengan Firaun, katakan kepada Firaun, siapa yang mengutus engkau? Katakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. 3 nama disebut. Ya, karena berkaitan dengan siapa itu Bani Israel, sehingga tidak menyebut Ismail. Sebentar. Oh, tapi Dikatakan kalau di dalam Al-Quran bukan hanya Abraham, Ishak, Yakub, tapi disebut Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu kan kalau tafsirannya seperti itu. Kita bukan, itu bukan tafsiran. Itu di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub dikatakan inilah sebutanku turun temurun. Makanya kalau kita baca kitab para nabi selalu ada kalimat demikianlah firman Allah Israel. Jadi nama Allah Israel itu juga sebutan. Sama seperti orang Batak. Orang Batak itu kalau dia punya anak pertama menjadi anak sebutan. Misalnya Luga Tambunan, bapak saya itu bilangnya bapaknya si Luga. Opung saya, kakek saya bilangnya opung si Luga, membawa nama saya karena saya cucu pertama. Nah, ini juga sama, kesulungan sebenarnya ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya dalam misalnya kalau kita baca kitab Yeremia, ada selalu kalimat demikianlah firman Allah Israel. Jadi nama Israel ini jadi sebutan seperti marga gitu loh. Nah, kenapa Tuhan tidak menyebut inilah Allah Ismail? Kenapa bukan Allah Israel? Nah, ini ada hubungannya dengan tadi bahwa yang bisa disebut keturunanmu ya adalah yang berasal dari Ishak. Ya, itu nyambung. Itu tafsirannya juga. Tapi kalau kita lihat dari teks-teks yang ada itu tidak begitu maksudnya. Nanti kita akan bahas lebih jeli ya. Baiklah saudara-saudara sekalian, seru ini ada Mas Luga ini ya. Jadi ada sparring partner ini. Jadi semoga kajian ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk para donatur yang mau membantu kami, silahkan kirim rekeningnya ke Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur di nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Nomornya 111888991 ya. 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid Jawa Timur. Dan semua keuangan yang masuk itu kita ada audit eksternal setiap tahun ya. Jadi ada laporan khusus dan laporan itu diaudit dari auditor luar. Jadi bukan kami yang mengaudit. Jadi keuangan keseluruhan penggunaan dana dan sebagainya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan semua keuangan tidak ada pelanggaran penggunaan dana sedikit pun ya. Untuk saudara-saudaraku yang sudah mengirimkan donasinya, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal perbuatan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Pak Ali mau closing silakan. Ya, saya kira sudah jelas bahwa apa yang termaktub dalam Alkitab itu membantu kita memahami Al-Quran. Sebenarnya antara Ismail dan Hagar itu statusnya tidak seperti yang dibicarakan oleh halayak secara umum tadi. Anak yang statusnya rendah sebagai budak, kemudian ibunya sebagai hamba sahaya, tidak seperti itu. Bahkan disebutkan Sifha itu statusnya lebih tinggi dibanding sebagai seorang hamba. Itu beda statusnya dengan Bilha, beda statusnya dengan Zilpah. Apalagi ternyata putri Fir'aun lagi. Dan disebutkan memang di dalam Targum sebagai putri Fir'aun. Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu Pak Ali soal putri Fir'aun ini. Mas Luga mungkin ada tambahan, silakan sedikit Mas Luga. 5 menit. Iya, memang saya pun kan memang kita sering kalau di YouTube itu kan berdebat dengan teologi ya kan, tapi sebenarnya kan pondasinya ada di sini sebenarnya semuanya. Jadi apa yang kita bahas itu sebenarnya pondasi nanti menuju kepada
pengenalan akan Tuhan. Jadi memang sangat penting ngebahas di sini karena intinya ada di sini. Dari si bahasa ya. Ya, nasab ya, artinya dari silsilah itu. Jadi memang kalau kita menguasai silsilah ini, maka kita pun akan lebih mudah mengenal, oh ternyata karena Tuhan itu menjadikan silsilah ini kerangkanya, seperti rumah, itu kerangkanya. Lalu nanti bangunannya itu kan harus ada kerangka dulu baru dia bisa berdiri. Jadi menurut saya pembahasan ini, waktu itu saya nonton itu video Pak Ali kan, wah ini kayaknya udah mulai main kesini, udah seru nih ya. Jadi ya kita lanjutkanlah supaya umat lebih cerdas ya, karena basisnya itu bahasa, mau bahasa Arab, mau bahasa Ibrani, semua dikupas. Gitu. Terima kasih Mas Luga atas kehadirannya. Kita menginginkan Mas Luga bisa sering-sering hadir di studio kami, bisa sering-sering bagi-bagi ilmu sparring partner. Dan Pak Ali, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Demikian saudaraku sekalian, semoga kajian pada hari ini ada manfaatnya dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.